Baik dok, mungkin pertanyaan yang pertama untuk membuka wacana ya dok ya. Untuk ibu hamil dokter, usia keberapa, hamil usia keberapa pekan yang bisa untuk melakukan puasa? Ya, jadi ini pertanyaan ya, yang cukup banyak dijumpai atau ditanyakan oleh para ibu hamil. Kelihatannya memang para ibu ini sangat semangat ya untuk berpuasa. Jadi baru positif gitu sudah ini ingin sekali berpuasa atau dalam kondisi badannya sedang mual, muntah, lemas, tapi ingin berpuasa juga. Jadi kalau kita lihat dari usia kehamilan, kehamilan 9 bulan itu kan dibagi menjadi 3 ya. Menjadi 3 Ya, dok. fase yang disebut dengan trimester. Jadi satu trimester itu 3 bulan. Ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, dari 3 trimester ini yang paling krusial itu adalah trimester 1. Kenapa? Karena pada trimester 1 itu justru kondisi ibu sedang dalam masa-masa yang tidak nyaman. Dan tidak nyamannya itu sebagian besar berkaitan dengan pencernaan, ya. Apakah itu mual, apa muntah, ya, dalam berbagai gradasinya, ringan, berat, ya, dan penurunan nafsu makan. Ini semua tentu mempengaruhi asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh si ibu. Di lain pihak, dari perkembangan kehamilan itu sendiri, trimester 1 ini adalah masa pembentukan organ-organ yang vital. Begitulah Allah menciptakan dalam penciptaan manusia yang diciptakan atau dibuat terlebih dahulu itu adalah organ-organ vital. Ini terbukti pada saat trimester 1, kehamilan 7 minggu, atau bahkan 6 minggu, di mana panjangnya mudigah ya, atau embrio itu baru 5 mili atau setengah senti, ternyata jantungnya sudah berdenyut. Ya. Jadi kalau disimpulkan, yang paling jangan berpuasa itu adalah trimester 1. Karena dari ibunya juga tidak baik kondisinya, sementara dari janinnya itu sedang mengalami pertumbuhan yang pesat dan justru di organ-organ vital. Jangan sampai di masa-masa yang penting ini terjadi kekurangan nutrisi. Karena sekali terjadi kekurangan, maka akan bersifat permanen. Ya. Jadi kalau ada dampak, itu akan bersifat permanen. Jadi kalau saya ditanya pada usia kehamilan berapa sih yang aman untuk berpuasa, maka jawabannya adalah trimester 2 ke atas. Trimester 2 itu berarti di atas usia 3 bulan. Kalau ternyata misalnya baru 3 bulan lebih seminggu gitu ya, memang mual muntah itu berkurang, tetapi biasanya belum hilang secara total. Maka ya udah jangan puasa dulu ya. Jadi begitu bidan Ana ya, di atas Ya dok. trimester 1 itu yang sudah terhitung aman, insya Allah. Insya Allah ya dok. Terus dok, ada tanda-tanda bahaya aja nggak dok ketika kita berpuasa? Apa yang harus diwaspadai pada ibu hamil yang melakukan puasa, dok? Ya, ini sering ya kita jumpai kalau kita sendiri ini sedang berpuasa dalam kondisi tidak hamil ya. Terkadang ada satu hari yang begitu terik misalnya ya, atau kegiatan kita ini banyak ya. Lalu kita terasa sangat haus atau tiba-tiba terserang sakit kepala. Nah, itu menunjukkan bahwa terjadi dehidrasi ringan. Atau sakit kepala ini menunjukkan adanya penurunan kadar gula darah. Jadi ibu hamil kalau merasakan yang seperti itu, hendaknya
langsung berbuka. Kalau kita yang sedang tidak hamil itu bisa dikuat-kuatkan ya, nanggung sudah jam 1, jam 2 ya, nanggung sayang kalau diputus puasanya. Nah, kalau ibu hamil jangan ya. Jadi pertama yang harus diwaspadai adalah ya sakit kepala. Kemudian rasa lemes ya, apalagi kalau sudah disertai dengan keringat dingin, kunang-kunang, terus berdebar-debar. Ya udah, jangan sayang-sayang, harus langsung berbuka di saat itu juga. Jangan ditahan-tahan ya. Meskipun ada juga ibu hamil yang mengatakan saya kuat kok gitu ya. Tetapi yang kuat tuh sebetulnya si ibu ya. Sedangkan janinnya kan kita nggak tahu bagaimana kondisinya. Jadi jangan berpatokan pada diri sendiri. Tapi ingatlah bahwa di dalam tubuh kita itu ada makhluk hidup yang hidupnya itu 100% tergantung dari ibunya. Begitu ya. Jadi jelas ya, sakit kepala, debar-debar, kunang-kunang, lemes, keringat dingin. Apalagi kalau sampai gemetar ya, kadang-kadang sampai jari-jari ini gemetar karena saking turunnya kadar gula darah. Jangan diteruskan. Oke dok. Nah untuk ibu Ya. menyusui dokter, ibu menyusui itu boleh tidak untuk berpuasa Ramadan dan kiat-kiatnya apa dok? Jika ibu menyusui itu bisa terus tetap berpuasa tapi ASI-nya tetap banyak dok. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita menginjak ke ibu menyusui. Sama seperti ibu hamil, ibu menyusui yang masih periode ASI eksklusif, yaitu sampai dengan bayi usia 6 bulan, ya, maka 100% nutrisi bayi itu berasal dari ASI. Sedangkan ASI itu diproduksi oleh tubuh yang bahan bakunya adalah cairan. Ya. Jadi kalau kita sampai kekurangan cairan, maka otomatis produksi ASI pun akan berkurang. Jadi untuk ibu menyusui, silahkan untuk tidak puasa bagi yang masih periode ASI eksklusif. Jadi yang bayinya masih di bawah 6 bulan. Ya. Kalau sudah di atas 6 bulan, maka bayi sudah dapat alternatif, yaitu MPASI, ya, makanan pendamping ASI. Jadi kita masih bisa. Ya. Tapi kalau yang masih ASI eksklusif, sebaiknya jangan. Karena memang ini dari pengalaman saya juga, ya. Ketika berpuasa, maka produksi ASI itu menurun. Ya. Terkadang ada juga sih yang seorang ibu yang ASI-nya itu sangat banyak, ya, sehingga Dok, ada pertanyaan dari Ulat Bulu. Adakah manfaat berpuasa sendiri untuk ibu hamil, dokter? ya, alhamdulillah Mbak Ulat dulu, terima kasih. Ya. Sebetulnya untuk berpuasa untuk ibu hamil ya berarti secara syar'i ibu hamil pun mendapatkan pahala-pahala sesuai dengan yang dijanjikan Allah. Ya. Jadi puasa secara ibadah. Untuk kesehatan ibu hamil pun mendapatkan manfaat puasa dalam kesehatan sama ya. Bahkan untuk ibu-ibu yang mengalami peningkatan berat badan yang berlebihan di saat hamil, ya, ini menjadi suatu cara yang baik untuk mengendalikan. Kita tahu kalau ibu hamil ini peningkatan berat badannya berlebihan, maka sebetulnya itu akan merugikan, ya, merugikan diri sendiri. Di samping juga pastinya ada dampak untuk bayi yang sedang di dalam rahim. Jadi tetap ada. Ya. Seperti itu yang bisa saya berikan. Baik, dok. Dokter, adakah lagi kriteria, dok, yang boleh berpuasa atau tidak saat hamil dan menyusui selain yang tadi di dokter sampaikan? Ya. Jadi kalau
hamil tadi kan memang baru dibicarakan tentang usia yang aman ya. Usia yang Iya, Dok. aman itu di atas trimester 1, jadi trimester 2 ke atas. Akan tetapi tidak hanya syarat usia kehamilan saja, tentunya kita harus melihat macam-macam juga ya. Yang pertama, berat badan ibu hamil ya. Berat badan ibu hamil itu dilihat dari indeks massa tubuh ya. Kalau indeks massa tubuhnya normal ya, dan perolehan berat badan, peningkatan berat badan selama hamil itu juga normal ya, maka itu memenuhi syarat. Akan tetapi kalau indeks massa tubuhnya rendah ya, silahkan nanti dicari bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh, dan normal indeks massa tubuh itu adalah 18 di angka 18 sampai 25 ya. Kalau si ibu ini sangat kurus ya, karena di zaman sekarang ini masih banyak dijumpai ibu hamil dengan berat badan 40 kilo, bahkan di bawah itu. Itu tentu saja kalau dihitung indeks massa tubuhnya rendah sekali ya, dan ini yang namanya underweight atau undernutrition ya. Nah, kalau yang seperti ini ya sebaiknya jangan berpuasa, meskipun secara usia kehamilan itu aman. Lalu ada lagi anemia. Anemia ini kurang darah istilahnya. Dan ini ditunjukkan dengan kadar hemoglobin yang rendah, yaitu untuk ibu hamil di bawah 11 atau minimal lah di bawah 10,5. Nah, kalau yang seperti ini meskipun usia kehamilannya aman, ya jangan berpuasa juga karena ada faktor risiko tinggi. Dan ingat ya, anemia ini berbeda dengan tekanan darah ya. Kalau untuk mengetahui anemia, darahnya harus diambil dan diperiksa di laboratorium. Beda dengan tekanan darah yang diukur dengan tensimeter. Kemudian ada ibu yang berpenyakit kronis ya, misalnya ya, ibu dengan penyakit paru, TBC misalnya, atau ibu dengan penyakit jantung ya, atau ibu dengan penyakit ginjal, ini yang berat ya, yang berat-berat. Ini juga jangan berpuasa. Bagaimanapun juga puasa itu tujuannya untuk lebih sehat, bukan untuk lebih sakit. Sehingga kalau memang sudah ada penyakit ya jangan berpuasa. Ada satu lagi yaitu kalau tadi kurang darah, yang ini adalah ibu dengan tekanan darah tinggi. Hamil dengan tekanan darah tinggi. Apakah tekanan darah tingginya ini semenjak sebelum hamil atau tekanan darah tingginya baru didapat setelah hamil dan di luar hamil dia tidak tekanan darah tinggi, ini yang kita kenal sebagai preeklamsia. Maka dalam kondisi preeklamsia ini akan terjadi gangguan suplai nutrisi dari ibu ke bayi karena disebabkan adanya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah ya, di uteroplasenta ya. Jadi pembuluh darah yang menghubungkan antara ibu dan janin ya, pembuluh darah yang berada di rahim dan nyambung ke plasenta atau ari-ari. Ini terjadi penyempitan dan ini ditandai dengan berat badan bayinya itu di bawah standar. Kalau yang terjadi begitu, ya berarti jangan berpuasa. Itu tadi dari bayi, dari ibu. Sekarang kalau kita lihat dari bayi, ya misalnya bayi dengan berat badan lahir yang berat badan yang kurang, yang dimana dokter ini mencurigai atau sudah mendiagnosa bahwa janinnya ini kecil, ya. Janin kecil atau pertumbuhan janin terhambat. Apakah disebabkan oleh penyakit ibu atau disebabkan oleh kondisi janin itu sendiri? Nah, ini berarti juga jangan berpuasa. Lalu ada lagi misalnya janin kembar. Nah, kalau kembar ini kan berarti extraordinary ya, kejadian yang luar biasa. Di mana karena manusia itu normalnya hamil itu 1. Kalau kembar berarti ada ekstra nutrisi, ekstra asupan, dan ekstra permintaan dari bayi ke ibu. Ya, jadi ini juga jangan berpuasa. Kira-kira begitulah contohnya
kondisi-kondisi ibu yang sebaiknya tidak berpuasa. Baik dok, kita akan Ya, bahas pertanyaan dari dan ada lagi. Ibu Tia Puspita. Mm-mm. Bagaimana cara mensiasati jumlah asupan yang masuk saat Mm-mm. puasa agar tetap terpenuhi, biar tidak terlalu lapar saat mungkin puasanya? Ya, terima kasih Bu Tia. Kalau kita sudah membicarakan masalah menyiasati asupan, berarti pastikan bahwa ibu memenuhi syarat untuk puasa dan janinnya dalam kondisi tumbuh kembang yang normal ya. Untuk itu saya anjurkan juga, ini kan sudah menjelang berpuasa. Jangan lupa tanyakan kepada dokter yang merawat ya pada saat kontrol, saya mau puasa apakah memenuhi syarat atau diizinkan. Seperti itu ya. Nah, kalau ternyata sudah memenuhi syarat, baik ibu dan janin insya Allah tidak ada masalah, baru kita berbicara asupan. Nah, kalau asupan sebetulnya kita menggunakan yang standar yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diberikan oleh Rasulullah ya. Jadi misalnya ya, menyegerakan berbuka. Ya. Jadi kalau sudah begitu azan maghrib langsung berbuka, jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Kemudian mengakhirkan sahur. Ya. Sahurnya jangan terlalu awal, di akhir sekali. Ya. Di akhir sekali mendekati subuh. Ya. Kemudian cukupkan cairan. Ya. Kalau ibu hamil tuh memang kebutuhan cairan ini meningkat ya. Jadi pesan saya, karena kita berpuasa itu 14 jam, kemudian sehari itu kan 24 jam, 14 jamnya puasa, berarti yang tidak puasa 10 jam. Tetapi ada masa tidur ya. Jadi gunakan tetap standar kebutuhan cairan yang normal, yaitu tidak kurang dari 2 liter atau 2000 cc. Dan itu dipenuhin di malam hari itu ya. Jadi ini memang benar-benar harus mengupayakan ya si ibu. Ya. Demikian juga ini berlaku untuk ibu menyusui. Ya. Berlaku untuk ibu menyusui tentang kecukupan cairan. Kalau biasanya 2 liter itu dibagi dalam 24 jam, maka sekarang 2 liter dibagi dalam waktu 10 jam saja. Ya. Silahkan nanti bagaimana caranya ya. Masing-masing tentu punya cara sendiri, yang penting standarnya seperti itu. Kemudian makanan ya. Berbuka itu jangan langsung dengan makanan yang banyak sekali ya, karena itu sudah betul anjuran Rasulullah ya. Kita ikutin saja, yaitu berbuka ini yang istilahnya dengan takjil ya, makanan kecil ya. Dan sebetulnya yang kita ini kan sudah dibombardir dengan iklan ya. Berbukalah dengan yang manis gitu ya, maka semua yang manis-manis ada di meja makan. Sebetulnya aslinya berbukalah dengan yang manis itu manis yang tidak dimasak di atas api ya. Kalau kolak kan di atas api, dimasak di atas api ya. Jadi sebetulnya bukan itu, manisnya buah ya. Itu yang dianjurkan. Dengan demikian, maka tidak terjadi pelonjakan gula darah. Kalau selama seharian itu gula darahnya turun, begitu berbuka, langsung kita makan semua yang ada di meja makan, ya otomatis terjadi pelonjakan gula darah, dan ini yang tidak baik untuk tubuh. Ya. Terus yang sahur ya. Sahur itu diakhirkan, jangan lupa kecukupan cairan ya, dan memang protein hewani atau daging-dagingan, karena daging-dagingan ini memberikan rasa kenyang yang lebih lama, gitu. Ya. Jadi saya kira itu saran atau kiat-kiat
Oh iya, jangan lupa kan hamil tuh punya ada suplemen ya, suplemen kalsium dan suplemen zat besi. Nah, itu tetap harus dikonsumsi ya. Jadi konsumsinya di malam hari. Demikian Mbak Ana. Ya dokter, ini ada lagi pertanyaan dari Wi Azahra. Apakah Hmm. ada pengaruhnya anak yang diare ketika ibu menyusui berpuasa? Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini kalau anaknya diare mungkin lebih tepat dijawab oleh dokter anak nih seperti ini ya. Nah, anak diare, tentu saja penyebab diare itu kan banyak, tetapi yang paling sering itu adalah virus ya. Dan ada juga penyebab diare yang disebabkan oleh malabsorpsi ya. Jadi apa? Ini yang kalau istilah awam, istilah dewasa itu salah makan ya. Nah, sekarang kenapa kalau ibunya puasa, anaknya diare? Tentu saja kita harus mencari dulu, nggak serta-merta menghubungkan antara puasa dan diare. Betulkah diare ini karena puasa? Jadi dianalisa dulu ya. Ini tentunya ibu yang berpuasa di saat menyusui tentunya seperti syarat yang tadi sudah saya katakan di awal, si anak sudah mendapatkan MPASI ya. Jadi kalau ASI eksklusif jangan puasa. Kalau anak sudah dapat MPASI, otomatis dia sudah dapat makanan. Ya. Karena itu yang perlu dievaluasi terlebih dahulu ketika anak diare adalah makanan anak. Susu, kalau diberikan susu formula, susunya. Dan juga kebersihan alat-alat makan dan higienitas pada saat pengolahan MPASI. Ya. Nah, itu dulu yang dievaluasi. Kemudian baru evaluasi kedua, ya. Apakah ada kaitannya dengan makanan ibu? Kita di Indonesia ini punya kebiasaan kalau puasa itu mengada-adakan makanan yang sehari-harinya nggak pernah jarang kita makan karena bulan Ramadan maka disediakan. Nah, itu juga perlu dievaluasi apakah kira-kira ada hubungannya dengan itu ya. Atau jangan sampai terjadi yang begini. Tadinya pakai ASI tapi karena ibunya mau puasa, ASINya berkurang, maka anaknya dikasih susu formula. Nah, diarenya karena susu formula itu. Jadi banyak yang harus dievaluasi. Tetapi intinya karena ibu hamil dan ibu menyusui itu masih masuk ke dalam golongan yang diberi keringanan, maka ketika anak diare, sedangkan diare itu justru dianjurkan ASI lebih dikencengkan, ya, maka otomatis ya sudah lebih baik tidak puasa ketika anak sakit. Demikian jawaban dari Ibu siapa Wi Azahra ya. Wi Azahra. Ya. Ya, karena dalam kandungan ASI sendiri itu sudah ada ini ya dok, untuk antibakteri dan enzim pencernaannya sendiri. Jadi Ya. mungkin bisa menghambat diare itu sendiri ya ketika ibunya memberikan ASI. Terus Betul. dari Ibu Yahya Hana Harun dok, Ya, suplemen zat besi silahkan. itu bisa membuat ibu hamil tambah nafsu makan ya dok? Ini justru baru nih. Yang jelas kalau suplemen zat besi pada beberapa orang yang sensitif dia meningkatkan rasa mual ya. Karena itu kalau saya biasanya saya tidak memberikan zat besi di saat ibu masih mual-mual. Ya. Kemudian dia memberikan warna gelap terhadap feses itu dari zat besi. Ya. Tetapi kalau dia meningkatkan nafsu makan itu mungkin secara tidak langsung ya. Jadi begini, pada ibu-ibu yang anemia ketika diberikan suplemen zat besi dan merasa lebih bugar, maka otomatis nafsu makannya membaik ya. Itu begitu ya. Jadi bukan meningkatkan tetapi menormalkan nafsu makan. Kalau saya sih sepertinya seperti itu ya, zat besi. Baik dokter.
Dokter, ini dari pertanyaan Dokter Idam, Dok. Assalamualaikum, Dok. Ya, Bagaimana dengan bapak-bapak ini. ibu? Ya, bagaimana dengan ibu yang sedang menyusui eksklusif ikut berpuasa, tapi puasanya selang-seling? Apakah tetap tidak dianjurkan dari istrinya, Dok? Tadi saya pikir bapak-bapak ternyata dari istrinya Dokter Idam. Ya, ya. Jadi gini, terkadang memang saya itu menganjurkan selang-seling ya, terkadang. Ya. Misalnya ya pada beberapa kasus, tapi itu pada ibu hamil. Jadi silahkan. Kalau ibu menyusui, terus kemudian mau menerapkan selang-seling, boleh saja. Tapi kalau ASI eksklusif, ya mohon dipikirkan berkali-kali terlebih dahulu ya. Satu-satunya yang syarat yang sekiranya bisa untuk ibu ASI eksklusif itu menyusui, ibu ASI eksklusif itu puasa, itu adanya stok ASI yang melimpah. Seperti itu. Kalau stok ASI-nya banyak, boleh dicoba. Tetapi kalau stok ASI-nya kejar tayang, ya udah nggak usah ambil risiko ya. Karena beberapa kasus juga si bayi ini jadi rewel ya, jadi sensitif, akibatnya tidurnya berkurang ya. Kita tahu bahwa tidur untuk bayi itu adalah ya fase pertumbuhan ya, fase pembentukan atau perbaikan sel-sel yang rusak dan pertumbuhan. Itu untuk tidur. Hormon pertumbuhan itu bekerjanya di saat bayi tidur. Kalau bayi rewel karena dia lapar, ya berarti tidurnya terganggu. Jadi seperti itu dari istrinya Dokter Idam. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Salam untuk Dokter Idam. Sebenarnya tidak ada larangan ya, Dok. Cuma mungkin perlu pertimbangan yang matang untuk dilakukan pada ibu menyusui masih eksklusif ya, Dok ya. Ya, pikir lagi berkali-kali kalau masih ASI eksklusif. Ya. Baik. Pada ibu-ibu yang ingin bertanya kembali, waktu kita masih banyak, yang mau bertanya bisa Ini ada diketik lagi kembali nih untuk siapa? ibu-ibu. Ibu Oh iya, Yahya terima yang tadi, kasih. Dok. Salam ya untuk di Turki. Salam Katanya untuk lahirnya ibu-ibu tiga, Turki. iya dok, tiga anaknya dulu sama dokter Prita lahirnya. Tabarakallah ya Bu. Oh, Masya Allah. Ini ibu siapa ya? Ibu Yahya Harun, Hana Harun dok. Ibu Yahya Hana Harun. Hana Harun. Ya. Nah, ya. Nah, Buat ibu-ibu yang ingin mungkin bertanya, iya kembali. ya, sambil menunggu pertanyaan ya. Baik dok. Terkadang memang jadi begini, kenapa sih ibu-ibu ini kok memaksakan diri mau berpuasa ya? Memaksakan diri mau berpuasa. Saya itu selalu bertanya, ya, benar enggak sih ya? Benar enggak sih benar-benar memang mau ibadah ya? Iseng ini nanya ya, tapi ya, ternyata mereka itu kebanyakan males mengganti puasanya. Nah, ini yang harus diluruskan ya. Jadi memaksakan diri berpuasa karena males nanti mengkodok puasa sendirian, nggak ada temannya ya. Dan kita tahu bahwa suasana berpuasa itu kan khas ya, spesifik ya, tidak bisa kita temui di hari-hari lain. Meskipun harinya itu ya sama ya, hari-harinya pagi, siang, sore, malam itu sama, tetapi suasananya itu yang berbeda. Dan memang inilah yang didambakan oleh para ibu. Tetapi ingatlah, ya, ingatlah karena eh, hamil dan menyusui itu sebetulnya adalah
tugas mulia dari Allah ya. Dan untuk itu Allah memberikan pahala yang sangat besar ya. Jadi hendaklah kita terima saja ya. Kita terima saja kalau ternyata kita ini masuk ke golongan yang berbahaya untuk melakukan puasa. Jadi karena malas mengganti puasa. Itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum ada nampaknya, Dok. Ya, mungkin bisa dilanjutkan dari pertanyaan Mbak Ana sendiri itu. Oh, nih baru muncul nih, Dok. Ibu Dina Ratnawati. Dok, kalau ibu menyusui DBF, apa harus menyiapkan ASI perah sebelum Ramadan? Ya, menyusui langsung, Bu Dina. Menyusui langsung ini direct breastfeeding ya maksudnya. Bukankah selama ini kita itu menyusui langsung memang ya? Jadi kalau saya prinsipnya adalah baik langsung atau tidak langsung, kalau masih ASI eksklusif ya, ya jangan puasa. Tetapi pada beberapa orang, ini beberapa orang saja, yang ASInya itu sangat banyak ya, sangat melimpah ya. Dari satu payudara saja itu bisa lebih dari 100 cc ketika diperah. Nah, itu boleh berpuasa pada saat sedang ASI eksklusif. Ya. Tetapi kalau memang ngepas yang istilahnya itu kerja tayang, jadi stok ASI hari ini besok habis ya. Ya udah jangan berpuasa. Ya. Tapi kalau mau siap-siap ya, kalau mau siap-siap, tapi ingat ya, dan ini sudah berada di luar yang 6 bulan ya. Kalau sudah ada MPASI, lalu menjelang masuk Ramadan, kita giatkan memerah ASI supaya stok ASInya banyak, itu boleh-boleh saja. Tidak masalah insya Allah ya. Karena ASI itu kan semakin diperah, semakin banyak produksinya. Tetapi ingat ya, ibu pun harus punya stok cairan dan nutrisinya harus terjaga pada saat berpuasa. Ya. Dan saya ingatkan juga untuk para ibu supaya tetap minum susu dan mengonsumsi suplemen di saat menyusui. Ya. Karena kebutuhan menyusui itu ternyata lebih besar dibandingkan kebutuhan hamil ya. Selama ini kan kita itu beranggapan ya kebutuhan hamil itu meningkat. Dan ketika bayinya lahir, nah selesailah tugasku untuk mengonsumsi macam-macam suplemen itu. Selesailah tugasku untuk minum susu yang nggak enak itu ya. Nah ternyata tidak. Justru di saat menyusui, kebutuhan itu meningkat lebih dibandingkan pada saat hamil. Jadi, ya sudah, marilah kita nikmati. Kalau kita memang ingin berpuasa sambil menyusui, tetaplah mengonsumsi susu dan minum suplemen. Ini demi terjaganya kualitas ASI. Lalu pertanyaannya lagi, susunya susu apa? Nah, ini berhubung sekarang kita itu hidup di era pasar, ya, era perdagangan, era pasar, iklan banyak, ya. Maka semua itu dibagi-bagi. Ya. Ada susu sebelum hamil, susu hamil muda, susu hamil tua, susu menyusui, ya. Di mana sebetulnya itu standarnya itu sama semua. Hanya saja komposisinya itu yang ada yang diperbanyak, ada yang dikurangi. Tapi standarnya itu sama. Jadi kalau misalnya dok, saya sukanya susu hamil yang rasa itu. Kalau di menyusui nggak ada yang rasa yang saya suka. Nah itu boleh saja minum susu hamil nggak masalah. Silahkan.
Atau bisa juga, dok, saya nggak suka susu hamil, sukanya susu yang biasa, susu cair, atau ada susu dengan menyebut merek, ya, ada merek hewan gitu ya. Silahkan, nggak masalah. Kita itu hanya mengambil vitamin, mineral, kalsium, dan protein dari susu. Secara susu ini adalah minuman yang sangat praktis, ya, hanya 1 gelas, tapi zat gizinya banyak sekali. Jadi itu silahkan mempersiapkan dengan memerah lebih banyak, melakukan stok penyimpanan yang lebih banyak lagi untuk menghadapi bulan Ramadan. Balik lagi ya dok, untuk ibu yang ASI Ya. eksklusif, tetap harus dengan pertimbangan yang matang ya Bu, untuk melakukan puasa Ramadan. Karena bayinya lebih butuh ASI ibunya. Langsung gitu ya. Ya dokter, Oh iya, mungkin ada satu anak lagi, satu lagi. Eh, ada yang seorang ibu yang jarak kehamilannya ini sangat dekat, ya, sehingga ketika hamil kakak si bayi, kakak janin itu sedang menyusu, ya. Jadi ketika si ibu hamil, kakaknya ini belum 2 tahun sehingga masih menyusu dan belum disape. Nah, untuk yang kondisi begini, meskipun usia kehamilannya sudah lewat trimester 1, tetap jangan puasa, ya, karena si ibu ini menghidupi 3 orang, ya, menghidupi dirinya sendiri, menghidupi kakak, anak kakak, ya, kakaknya janin, dan menghidupi si janin itu, ya. Tapi juga jangan menyape si kakak gara-gara ibunya pengen puasa, apalagi kalau kakak ini belum berusia 2 tahun, dia itu masih berhak, ya, masih berhak menyusu sampai usia 2 tahun, 24 bulan atau 21 bulan. Tapi kalau sudah 24 bulan atau 21 bulan lalu mau disape, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau belum, saya anjurkan sih tetap saja menyusu. Ya. Itu tambahan dari saya. Ya. masih ada waktu 12 menit lagi untuk ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan diketik. Mungkin saya baca sedikit. Ini dok, bentar dok. Oh iya, amin ibu. eh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasannya dulu ya dok ya. Mungkin yang baru bergabung biar ada bayangan. Ya, Ya, ibu hamil dan menyusui bolehkah berpuasa? Untuk ibu hamil, kita akan membahas ibu hamil. Ibu hamil itu dibolehkan untuk berpuasa setelah lewat dari trimester pertama, yaitu usia kehamilan 12 minggu. Karena pertumbuhan janin pada trimester pertama sangat-sangat krusial atau sangat vital. Jadi, sebaiknya tidak melakukan puasa pada keadaan trimester pertama. Ya, apabila memang sudah aman melakukan berpuasa, maka kondisi yang harus segera berbuka puasa atau membatalkan puasanya jika terdapat keluhan seperti sakit kepala, lemas, keringat dingin, berdebar-debar, seperti itu ya. Kemudian keadaan ibu yang tidak kriteria lain yang tidak membolehkan ibu hamil untuk berpuasa, yaitu ketika IMT-nya di bawah standar, yaitu IMT standar 18 sampai 25, dan ibu yang mengalami anemia, yaitu HB yang kurang dari 11 untuk ibu hamil, minimal 10,5. Jadi perlu untuk cek HB dulu. Memang di trimester 1 ini ada check up untuk screening kehamilan ya. Terus berpenyakit kronis jantung dan ginjal, serta hipertensi pada kehamilan atau sebelum kehamilan memang sudah ada hipertensi. Seperti itu. Untuk ibu yang menyusui, ketika bayinya masih menyusui ASI eksklusif, maka dianjurkan untuk tidak berpuasa karena bayinya lebih penting untuk mendapatkan susu ibunya saat melakukan ASI eksklusif. Seperti itu ya dok. Dan susu dan suplemen juga harus tetap diminum untuk ibu yang menyusui karena kebutuhan ibu menyusui itu ternyata lebih banyak dibanding ibu-ibu hamil. Seperti itu ya. Untuk ya. ibu-ibu lain boleh
bertanya Ini kembali. ada satu pertanyaan nih, Ya dokter, dari Ibu Puspita. Puspita Asti. Apakah benar jika anak sudah di atas 1 tahun, komposisi ASI sudah tidak bagus ketika di bawah 6 bulan? Dan suplemen apa yang bagus untuk ibu menyusui? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puspita ya. Jadi komposisi ASI itu memang memang tidak sama ya, mengikuti pertumbuhan anak. Akan tetapi ini bukan berarti bagus dan tidak bagus, ya. Semua bagus, tetapi disesuaikan dengan pertumbuhan anak. Jadi masih bagus Bu, karena menyusui itu kan sampai 2 tahun. Ya. Tapi kenapa kok ASI eksklusif anak di atas 6 bulan harus MPASI? Ya karena sudah tidak mencukupi lagi. Tetapi kualitas itu pun masih bagus, ya masih sama. Ya. Nah, suplemennya apa? Sebetulnya suplemen pada saat hamil itu bisa diteruskan pada saat menyusui. Silahkan kalau mau meneruskan suplemen hamil. Dan tentu saja kalsium ya, itu tetap harus ya. Karena susu sendiri itu kan komposisinya kalsium. Jadi ketika ibu menyusui itu sebetulnya juga terjadi penyedotan kalsium secara besar-besaran ya sebagai bahan pembentuk ASI tersebut. Jadi silahkan menggunakan suplemen pada saat hamil. Ada satu lagi yang saya tambahkan nih Mbak Ana ya. Silakan dokter. Tidak jarang seorang ibu tadinya itu normal ya, standar ibu dan bayi normal sehingga saya katakan silahkan kalau mau puasa. Akan tetapi pada kunjungan berikutnya ketika sudah menjalankan puasa 1 atau 2 pekan terjadi penurunan berat badan. Nah, seperti ini harus kita cek berapa penurunan berat badannya. Batas turun berat badan yang masih bisa ditoleransi itu adalah 5% dari berat badan sebelumnya. Jadi misalnya berat badan sebelum puasa 60, ketika menjalankan puasa dapat 2 minggu, terus ditimbang lagi, beratnya turun 5 kilo menjadi 55, maka ini sudah melebihi 5%. Karena kalau 60 maksimal boleh turun adalah 3 kilo. Ketika dia turun lebih dari 3 kilo, maka itu sudah tanda bahwa jangan diteruskan lagi puasanya. Jadi mohon ketika menjalankan puasa pun tetap memantau ya, tetap memantau. Itu yang mau saya tambahkan karena tadi belum saya sebutkan. Ya dok. Baik dok. Ya dokter, mungkin bisa saya ambil kesimpulan untuk ibu yang hamil ya dok. Sebelum Ya, berpuasa, baiknya untuk konsultasi dulu dengan dokter kepercayaan Anda, bagaimana kondisinya sebelum berpuasa dan bagaimana janinnya ketika berpuasa akan baik-baik saja atau seperti apa gitu ya dok ya. ya. Ya, Baik janin maupun ibunya sendiri ya. Jadi ada iya kriteria dokter. kan. Iya. Jadi kalau misalnya memang ibu-ibu ini sudah melewati trimester pertama, baiknya mendekati Ramadan, silakan untuk berkunjung ke rumah sakit untuk bertemu dokter obstetri ginekologi kepercayaannya untuk menanyakan kondisi ibu dan janinnya apakah aman untuk berpuasa atau tidak. Seperti itu ya, ibu-ibu. Ya, Mungkin tinggal semoga 5 menit lagi dokter. ya. Ada yang ingin disampaikan dok? Tambahan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan insya Allah apa yang mau saya sampaikan atau materi puasa untuk ibu hamil dan ibu menyusui ini insya Allah sudah tersampaikan semua. Ya. Dari saya cukupkan kalau begitu ya. Bagaimana? Kita cukupkan Iya saja baik ya. dok. Mm-mm. Iya dok, sepertinya insya Allah sudah jelas.
Ya, untuk ini nanti kan masih ada di ini kan IGTV ya. Iya, nanti akan di-share dokter. Ya, jadi silakan kalau yang telah terlambat join bisa nanti melihat rekamannya di IGTV ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan disampaikan umur kita sampai ke bulan Ramadan dan semoga niat kita berpuasa tetap dijaga sebagai niat beribadah kepada Allah dan bukan yang lain. Dan ingatlah bahwa hamil dan menyusui itu adalah salah satu bentuk perjuangan kita ya, yang oleh Allah pahalanya disetarakan dengan jihad di medan perang bagi orang laki. Jadi kita bersyukur, kita bangga bisa mengemban amanah Allah ini. Baik, Bentuk dokter. dari rasa syukur itu adalah dengan memelihara fisik kita dan termasuk juga janin yang ada di dalam kandungan. Karena janin yang sehat itu lahir dari ibu yang sehat. Saya kembalikan kepada hostnya yaitu Mbak Ana dari Rumah Sakit Al Fauzan. Silahkan ditutup atau mau menyampaikan pesan-pesan. Mungkin Terima kita kasih cukupkan Ibu-ibu saja yang ya, sudah Dok. bergabung ya. Iya. Semoga tema kali ini bisa menjawab dilema ibu-ibu hamil dan menyusui untuk menghadapi bulan puasa Ramadan dan menyiapkan kembali hati-hati kita untuk persiapannya. Semoga amalan Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Amin, amin, ya Rabbal ya, alamin. ilmu ini atau sampai yang disampaikan oleh Dokter Prita bisa bermanfaat untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga di rumah. Mungkin kita tutup saja ya, Dok, dengan bacaan Ya, hamdalah. alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah, bihamdika. Allahumma wa bihamdika, asyhadu Asyhadu alla alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada ibu-ibu di rumah. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima Wassalamualaikum kasih, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. dokter.